Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Detak Kepri dan hari ini spesial kita kedatangan tamu di segmen Bincang Siang. Bincang Siang pada hari ini 11 Mei 2023 bersama dengan Pak Anto. Halo Pak Anto. Ya, selamat. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Pak. Pak Anto ini merupakan owner dari Intip Ping Ping. Nah, pemirsa pasti penasaran dong, kok namanya Intip Ping Ping? Nanti kita bakalan langsung ngobrol, bincang-bincang dengan Pak Anto, kenapa bisa diberikan nama Intip Ping Ping. Oke, boleh langsung saja Pak Anto disampaikan, disapa dulu pemirsa Batam TV, Pak. Oke, selamat siang pemirsa Batam TV. Saya Arianto, owner dari Intip Ping Ping. Jadi Mbak tadi terkait pertanyaan kenapa memilih brand Intip Ping Ping, itu ada filosofinya. Kalau orang Jawa itu kalau bilang perkalian itu kan ping, jadi kalau ping itu berarti semoga produknya bisa berkali-kali lipat. Oh, ternyata itu filosofi di balik pemberian nama Intip Ping Ping. Saya pikir tadi warnanya yang pink ya. Pemirsa, warnanya tetap seperti ini, tapi itu filosofi nama. Jadi bisa lebih berkembang begitu ya Pak? Harapan kita. Baik Pak, ini sudah sejak kapan nih dimulai usaha ini Pak? Usaha Intip Ping Ping ini 2017 ya. 2017. Jadi udah hampir mau 6 tahun. Memang ini salah satu kita namanya manusia untuk berusaha ya. Kalau dulu dunia saya bukan dunia kuliner, berbanting setir 180 derajat. 180 derajat ya Pak. Jadi sudah mulai dari 2017 Pak, artinya sempat terdampak juga COVID-19, seperti apa tuh Pak? Betul, jadi pada teman-teman pelaku KM maupun pelaku bisnis memang tantangan yang sangat luar biasa ya. Intip Ping Ping itu juga mengalami kurang lebih penurunan omset 40%, 40-50% itu omset turun, tapi alhamdulillah karena itu kan masa transisi juga ya. Masa transisi orang menggunakan online. Nah, itu akhirnya terbantu di situ. Baik, Pak, untuk usahanya ini bahan bakunya ini apa aja nih Pak yang digunain untuk dikelola jadi Intip Ping Ping? Jadi bahan bakunya ini prosesnya kan ini dari beras ya Mbak ya. Jadi kalau orang bilang ada produk yang hampir sama, yang kecil itu namanya rengginan. Itu lebih berbahan bakunya pada pulut ya atau ketan. Sementara kalau Intip ini bahan bakunya adalah dari beras. Jadi bahannya bahan-bahan alami, yaitu dari mulai beras, kemudian dimasak setengah matang, dicetak, kemudian dibakar, dijemur matahari, baru digoreng. Oh, ternyata ada proses pembakaran juga ya. Itu kenapa tuh Pak sampai pada tahap pembakaran Pak? Apakah supaya lebih renyah, gurih atau seperti apa? Ya, karena namanya Intip itu memang kalau orang Jawa, orang zaman dulu Mbak ya, mungkin generasi Mbak nggak nemuin kali. Nggak nemuin. Kita jadi generasi 90-an. Iya, karena generasi sekarang kan masak nasi itu semuanya pakai rice cooker. Iya, benar. Kalau zaman dulu kan kita pakai namanya kuali atau panci ya. Itu kalau kita masak nasi itu pasti ada keraknya. Nah, itulah kenapa di produksi Intip Ping Ping ini tetap ada pembakaran, karena untuk menciptakan rasa kerak itu tadi. Rasa kerak, rasa yang khas begitu ya Pak. Jadi seolah-olah kita lagi makan kerak nasi, tapi tetap berasa gitu ya Pak ya. Betul. Jadi itulah ada pembakaran di situ. Baik. Untuk proses pembuatannya ini kita butuh berapa lama nih Pak? Ini sebenarnya kalau prosesnya panjang Mbak ya, karena dari mulai awal itu kita harus masak nasi, kemudian mencetak, kemudian mengeringkan pakai oven buatan, kemudian kita cetak kita panaskan di jemur matahari. Jadi kurang lebih sebenarnya hampir 1 sampai 2 hari Mbak. Hampir 1 sampai 2 hari. Prosesnya itu. Untuk prosesnya itu kita dapat berapa banyak tuh Pak? Berapa bungkus atau pack gitu? Untuk kita produksi Intip Ping Ping ini ada 3 dapur, yaitu ada di Tiban, ada Batu Aji ada 2. Jadi mereka rata-rata kita per hari itu kita minta untuk produksi sekitar 100 sampai 150 piece. 150 piece dari 3 dapur ini ya Pak ya? Dari 3 dapur. Dari 3 dapur. Wow, luar biasa. Kalau untuk sebulan sendiri Pak, ada berapa banyak tuh yang terjual atau mungkin berapa omset Pak? Ditahan dulu, mungkin kita lihat di layar sudah tertampil. Ini proses pembuatan atau sudah jadi apa ya? Sudah di proses penggorengan. Sudah penggorengan. Ya, jadi kita tiriskan biar minyaknya turun ke bawah. Ya, supaya lebih renyah begitu ya, tidak terasa minyaknya. Wow.
Nah ini adalah variannya, kita ada 3 varian bentuk, yaitu itu yang kecil, yang remukan ya. Itu kan kita kadang kalau produksi itu nggak 100% ya. Jadi ada yang gagal, itu ya kita jadikan yang seperti ini untuk yang produk gagalnya, tapi bukan arti gagal dibuat gitu ya. Karena kita kan menciptakan sensasi yang bulat gede itu nggak 100% pasti bisa ke situ. Iya betul. Artinya yang gagal tetap bisa dijual. Dijual gitu. dalam apa yang pack yang berbeda gitu ya Pak ya. Betul. Nah ini yang toples itu spesial untuk bulan Ramadan ya, mau menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran. Karena itu banyak orang mengkonsumsi itu untuk kue Lebaran. Kue Lebaran. Kita coba bikinkan tren terbaru. Kalau biasanya kue Lebaran kan dari tepung ya. Ya dari tepung. Begitu orang mungkin pakai ada nastar dan lain-lain. Macam. Nah ini kita menghadirkan yang rasa gurih, renyah di bulan Lebaran gitu. Lebaran. Nah Pak, ini berbicara tentang ada satu varian khusus untuk Lebaran. Idul Fitri kemarin seperti apa Pak? Berapa banyak yang terjual nih untuk pack khusus untuk Ramadan Pak? Iya, kalau untuk Ramadan kemarin kita untuk toples itu satunya kan kita jual 50.000. Itu terjual hampir 200 toples. 200 toples. Iya, itu kurang lebih 3 minggu kita open order sampai tutup order itu. Sampai tutup order. Luar biasa ya. Ada omsetnya meningkat ya Pak ya khusus bulan Ramadan kemarin. Betul. Jadi untuk Ramadan kita ada tambahan produk itu, jadi agak lumayan meningkat ya. Kalau biasanya normalnya sebelum Lebaran mungkin untuk dari pack plastiknya sendiri sama toplesnya itu biasanya terjual berapa tuh Pak? Jadi secara keseluruhan? Yang varian bulat yang besar ini kita jual kan satunya 15.000. Itu satu bulan bisa terjual sekitar 1.200 sampai 1.500 piece. Wow, luar biasa ya. Ini ya pemirsa ya, ini ya Pak ya. Itu yang banyak diminatin masyarakat. Iya, jadi ini dimakan satu hari kayaknya masih tersisa ya pemirsa ya. Jadi karena terlalu besar. Rame-rame, iya, dimakan rame-rame gitu. Ini cocok banget untuk jadi cemilan nonton, apalagi pas musim bola ya Pak, cocok banget nih. Nanti saya mau pesan loh Pak. Ini kelihatannya udah pengen banget disantap nih Pak ya. Kalau untuk toplesnya sendiri terpisah begitu dijual harga normalnya? Iya, toples itu kita jual harga 50.000. 50.000 juga. Jadi itu kurang lebih isinya sekitar 500 gram ya. 500 gram. Oke, nah Pak, ini pemirsa juga pasti bertanya-tanya nih, ini kan salah satu khas oleh-oleh juga dari oleh-oleh Batam ya Pak ya? Cemilan gitu. Cemilan khas Batam, bisa juga jadi oleh-oleh ketika kita mau keluar pulang kampung mungkin ya. Apakah ini hanya terjual di kota Batam saja atau sudah keluar daerah Pak? Atau bahkan keluar negara nih mungkin Pak ya? Iya, jadi selain Intip Ping Ping ini yang sudah mungkin di planning untuk kedepannya Pak? Iya, jadi kemarin kan Lebaran Mbak ya. Lebaran pulang kampung, saya kok tertarik ada satu makanan yang di kampung itu semakin hari semakin mau punah kayaknya, nggak ada. Kalau di Solo atau Karanganyar tempat kami kampung kami itu ada namanya gatot. Itu bahan bakunya dari ubi. Dari ubi. Nah ini saya baru coba mau eksperimen. Ya mudah-mudahan lah nanti ada keluar produk baru. Dari singkong ya Pak? Ya dari singkong bahan bakunya. Karena setiap ini kan Intip Ping Ping ini kan saya kerjasama dengan beberapa restoran sama tempat wisata ya. Di Batam tuh ada 50 yang kita titipkan, titip 50 gerai, dan itu mereka selalu nanya, Pak, produknya apa lagi? jadi mereka menanyakan produk apa lagi? Menunggu-nunggu nih, ada lagi nggak sih produk lain ya selain Intip Ping Ping? Karena dia sudah yakin dengan Intip Ping Ping, karena di tempat mereka jualan juga Intip Ping Ping, alhamdulillah nggak ada retur. Jadi mereka selalu sold out gitu. Sold out terus ya. Baik, Pak, ini tadi sepertinya Pak Anto sudah memberitahukan juga terkait harganya, tapi mungkin sudah terlewat oleh pemirsa. Boleh diulang kembali lagi berapa aja sih harga atau budget yang harus kita keluarin untuk mendapatkan Intip Ping Ping seperti ini, Pak? Iya, jadi kalau yang kecil, yang remukan ya, ini versi remukan itu banyak kita jumpain itu di mall, di Grand Mall itu ada, di sana itu 12.000. 12.000 saja. Iya ini. Kemudian untuk yang bulat
yang bulat besar ini adalah 15.000. 15.000 saja. Kemudian untuk toples itu kurang lebih isinya 500 gram itu 50.000. 50.000 itu bisa cukup lama juga ya. Betul, kita. jadi ini expirednya untuk ini sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan. Iya, kalau untuk toples lebih dari itu, 3 bulan lebih pun nggak ada masalah itu. Ya, tapi tergantung kita, makanya terus berarti bakalan cepat habis juga. Iya. Artinya pemirsa pesannya harus banyak begitu ya Pak Anto ya. Betul. Tapi mungkin masing-masing kita pasti sukanya yang mana nih, yang bulat juga bisa gede cemilan bareng keluarga. Tergantung dari apa mereka. Kalau sendiri mungkin lebih enak dia yang kecil ya. Kalau yang rame-rame mungkin yang bulat itu jadi bisa lebih ramai lagi gitu. Iya benar Pak. Nah Pak Anto, untuk ketahanan lama 1 bulan sampai 3 bulan ya Pak ya, untuk toples sampai 3 bulan 3 bisa. 3 bulanan lebih ya. Oke, jadi nanti untuk Idul Fitri tahun berikut mungkin menjelang 2 bulan atau 3 bulan sebelum Idul Fitri sudah harus dipesan ya Pak ya? Boleh, atau kalau kadang ada apa momen-momen keluarga ini karena sudah banyak yang pelanggan kita online, itu mereka ada kumpul-kumpul keluarga besar, mereka apa menghadirkan intip ini. Intip. Iya, karena mereka pengen bernostalgia zaman dulu katanya dulu gitu. Ya, betul. Iya, karena zaman dulu itu ini jadi cemilan utama ya, pagi, sore, ngopi selalu ya Pak ya. Betul. Baik, Pak, ini sudah bekerja sama dengan pihak mana aja nih Pak untuk oleh-oleh khas Batam? Iya, jadi untuk kita pemasaran itu kita memang lebih kepada gerai rumah makan maupun restoran ya, lebih kepada tempat wisata juga. Dan kita dulu pernah ditawarin salah satu gerai juga yang sudah nasional ya, yang platnya mungkin saya bisa sebut yang ada warna biru sama merah ya. Oh iya. Itu pernah ditawarin gitu. Udah ketahuan ya. Ditawarin ke sana. Cuman balik lagi karena kita masih UMKM, kemudian juga kita pertimbangkan masalah paymentnya, kemudian apa hal-hal yang lain, akhirnya saya putuskan untuk belum bisa masuk ke situ dulu karena ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Tapi ada tahapan pastinya ya Pak. Nanti iya, ada tahap. kita mungkin produk yang lain ya, karena kalau produk ini sepertinya belum cocok di sana gitu. Belum matching begitu ya Pak ya, bahasa anak mudanya. Iya. Oke, baik Pak. Ini mungkin bisa dihubungi kemana nih Pak untuk pemesanan Pak? Boleh disebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi atau juga untuk media sosial ya Pak? Instagram, Facebook atau lainnya Pak? Iya, jadi untuk warga Batam yang melihat Batam TV pada saat ini, untuk Intip Ping Ping bisa dipesan by WA, WhatsApp, yaitu di 0813 630 88190. Kemudian untuk di medsosnya ada di Facebook Intip Ping Ping, kemudian di aplikasi itu di Shopee itu juga ada kita di situ sama di Tokopedia. Oke, baik. Untuk anak milenial dan juga ibu-ibu ini biasanya di handphonenya itu selalu ada Shopee dan juga Tokopedia. Jangan cuma nengok pakaian doang loh ya. Pemirsa juga boleh diintip juga Intip Ping Pingnya. Dan juga jangan lupa saya ulangi lagi nomor teleponnya 0813 6308 8190. Bisa dihubungi melalui nomor telepon tadi dan juga atau silakan dikunjungi media sosial yang sudah disebutkan oleh Pak Anto. Terakhir Pak, mungkin ada pesan untuk anak muda yang lagi semangatnya untuk mengembangkan usaha atau mungkin harapan ke depannya karena juga sempat terdampak pandemi, kemudian juga bisa bangkit dan maju bahkan sudah berkembang ke negara tetangga nih Pak. Boleh? Iya. Jadi untuk terutama kaum milenial ya, saya sih sangat senang dengan teman-teman kaum milenial karena sekarang zamannya anak milenial itu tidak malu. Jadi tinggal mereka action, kemudian lakukan apa yang menjadi impiannya, kerjakan, gagal, ulang lagi, pasti akan satu titik tentu kita akan berhasil. Jadi jangan sampai bosen karena kegagalan, karena usaha itu tidak seperti membalikkan telapak tangan ya, jadi butuh proses. Betul, Pak. Jadi sekilas saja Intip Ping Ping ini adalah pengorbanan saya juga, 1 bulan riset menghabiskan beras 100 kg beras itu belum jadi. Jadi memang harus by proses gitu. Baik, ini motivasi juga bagi kaum muda ya. Baik, terima kasih Pak Anto sudah berbagi informasi dengan pemirsa Batam TV. Terima kasih banyak Pak Anto sudah hadir di studio dan memberikan luar biasa sekali salah satu makanan atau cemilan khas dari Batam. Terima kasih pemirsa atas perhatian dan kebersamaan Anda. Bincang siang saya dan juga Pak Anto tadi menutup perjumpaan kita di Detak Kepri Siang pada hari ini 11 Mei 2023. Sampai jumpa. Dadah.